Bengkulu. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Bapak yakin bahwa anak-anak Bapak yang ada di Kota Bengkulu, khususnya anak-anak SD kelas 3 saat ini, bersama-sama kita belajar di Homeschooling Bahagia yang merupakan program RBTP bekerjasama dengan pemerintah Kota Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk memberikan motivasi terhadap anak-anak Bapak yang selama ini kita sudah tidak bertatap muka di sekolah. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar ilmu pendidikan agama Islam. Bapak yakin bahwa mulai dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, itu anak-anak Bapak sudah mendapatkan ilmu pengetahuan di bidang sains, sosial, PKN, matematika, dan lain sebagainya. Maka hari ini, ayo kita bersama-sama belajar ilmu pendidikan agama Islam. Anak-anak Bapak kelas 3 sekolah dasar yang Bapak sayangi, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan ajaran Bapak Ibu selama ini dengan kita membaca Al-Quran dan membaca doa terlebih dahulu. Mari anak-anak Bapak kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak Bapak, ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah berdoa. Saat ini anak-anak Bapak sudah lama tidak memasuki sekolah anak-anak Bapak karena kita masih dalam keadaan menyalahgunakan ataupun kita menjaga jangan sampai kena virus corona. Maka anak-anak Bapak, pemerintah Kota Bengkulu mengingatkan kita bersama-sama bahwa kita saat ini harus menjaga diri kita jangan sampai kita nanti terkena virus corona. Anak-anak Bapak, Bapak akan ajak bersenandung untuk virus corona. Nah, ini anak-anak Bapak, senandung ini Bapak ambil nadanya yang dipakai oleh Opik. Mohon maaf, nanti kalau anak-anak Bapak nanti mungkin suara Bapak tidak bagus, jangan diketawakan. Karena Bapak biasanya membuat lagu kadangkala tidak sesuai dengan liriknya. Lagunya seperti ini. Jagalah salatmu, jagalah wudukmu, jagalah jarakmu, jangan keluar rumah. Tetaplah berdoa, mohon ampunannya. Insya Allah kita selalu dilindunginya. Allah Maha Kuasa atas segalanya.
penyakit corona pasti dijauhkannya. Allah Maha Kuasa atas segalanya, penyakit corona pasti dijauhkannya. Nah, ini anak-anak Bapak punya oleh-oleh bahwa nanti kita harus hafalkan lagu ini. Intinya pertama, pemerintah Kota Bengkulu bersama dengan pemerintah pusat mengajak kita jaga kebersihan kita, tidak boleh keluar rumah agar kita terhindar dari penyakit corona. Baik anak bapak, kita langsung, materi kita pada hari ini adalah zikir dan doa. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama lebih kurang 1 bulan anak-anak bapak tidak masuk sekolah, ada beberapa pelajaran pendidikan agama Islam khusus yang kelas 3 yang belum tersampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah anak bapak. Maka dalam kesempatan ini, pada acara homeschooling bahagia ini, Bapak akan bantu menyampaikan materi berkaitan dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan anak-anak bapak yang di rumah itu bisa melihat langsung bagaimana materi yang Bapak akan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, ada zikir setelah sholat. Anak-anak Bapak, sebelum Bapak lanjutkan, zikir itu kira-kira apa ya artinya? Apa? Oh, mengingat Allah. Betul. Karena kalau kita mengingat Allah terus, mudah-mudahan kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Contoh, Allah ajarkan kita hidup bersih. Nabi pun mengajarkan kita hidup bersih. Berarti kita mengingat apa yang disampaikan Allah. Berarti kita mengingat apa yang disampaikan Rasulullah. Tapi kalau kita tidak pernah mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka suatu saat kita akan mendapatkan musibah. Maka mari kita bersama-sama selalu ingat Allah. Keadaan sehat kita ingat Allah, sakit ingat Allah. Jangan waktu sehat kita tidak pernah ingat Allah, begitu sakit kita ingat Allah. Coba Bapak tanya dengan anak Bapak, tadi pagi sholat subuh tidak? Ada yang tidak. Bapak yakin ada yang tidak. Bagaimana kita mau mengingat Allah, mendekatkan diri dengan Allah kalau kita tidak sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bagi anak-anak yang sholat subuh, pasti dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah dari berbagai penyakit ya Allah. Dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini insya Allah akan dijauhkan dari berbagai penyakit. Nah, zikir yang saat ini kita akan pelajari adalah zikir setelah sholat. Dan kalau kita lihat, zikir setelah sholat itu banyak macamnya. Karena tidak hanya satu saja. Contoh ada bacaan zikirnya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan bermacam-macam yang lainnya. Nah, tujuan kita belajar hari ini salah satunya membiasakan berzikir setelah sholat. Membiasakan berdoa setelah sholat. Ini salah satu tujuan kita. Berarti anak-anak, nanti setelah anak-anak belajar nanti, maka anak-anak harus mulai membiasakan berzikir setelah sholat. Tidak boleh langsung berdoa. Kalau kita sholat, sebelum berdoa, zikir dulu. Sekurang-kurangnya mengucapkan Astagfirullahalazim. Ya anak-anak Bapak? Baik. Bapak yakin anak-anak Bapak yang ada di Kota Bengkulu, khususnya kelas 3 saat ini, rajin-rajin dan pasti dia akan melaksanakan sholat, karena sholat adalah salah satu pencegah dari berbagai macam penyakit. Yang berikutnya anak-anak Bapak, kalau kita lihat, ada pengertian zikir. Nah ini coba lihat, bukunya kan sudah dibuka, buku tulisnya kan sudah anak-anak Bapak
nampakkan. Sekarang ada pengertian zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengingat yang lain. Kenapa? Karena kalau kita mengingat yang lain berarti kita menduakan Allah. Tidak boleh. Maka kita harus hanya satu-satunya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ingat kepada kira-kira mungkin mohon maaf ada dewa. Kalau kita mengingat kira-kira ada patung-patung, berarti khusus kita beragama Islam, kita bukan zikir kepada Allah. Maka kita orang Islam hanya diajarkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham anak-anak? Insya Allah anak-anak Bapak paham. Jadi zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bacaan atau kalimat-kalimat tertentu atau kalimat-kalimat yang baik. Apa saja? Boleh Allahu Akbar, boleh Subhanallah, boleh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh. Apapun kalimat-kalimat yang baik boleh kita ucapkan. Tapi coba anak-anak lihat. Kalau sekiranya nanti anak-anak Bapak kira-kira tersandung dengan batu, tersandung dengan kayu, apa yang diucapkan? Bukannya kalimat Astaghfirullahalazim. Apa yang diucapkan? Alamak. Itu ucapan tidak benar. Ucapan yang tidak baik. Sudah tersandung batu, tapi ucapannya bukan ucapan kalimat-kalimat thayyibah, tapi ucapan-ucapan yang kira-kira tidak mengandung makna yang baik. Ucapan alama, alapi itu adalah bukan kalimat-kalimat yang baik. Nah, anak-anak Bapak, mulai hari ini anak-anak Bapak tidak boleh lagi kalau dimarah orang, kalau tersandung batu, kalau melihat yang baik, ucapannya tidak mengucapkan kalimat yang baik. Harus ucapkan kalimat yang baik. Ini perintah yang diterangkan di dalam Al-Quran, bahwa kita umat Islam di situ diajarkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41, Allah katakan, artinya, coba lihat anak-anak kan sudah lihat tuh di depan televisinya masing-masing, sudah nampak langsung. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikra katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Berarti anak-anak Bapak, kalau kita disuruh Allah berzikir, sebutlah nama-nama Allah yang banyak. Kan ada Asmaul Husna. Anak-anak Bapak yang ada di Kota Bungkul masih hafal kan Asmaul Husna? Pasti Bapak yakin. Kemarin Bapak Wali Kota sudah menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Kita dianjurkan untuk menghafal hadis. Ini adalah kalimat-kalimat yang baik yang diajarkan. Ada Asmaul Husna, ada hadis-hadis yang diajarkan, dihafalkan oleh anak-anak Bapak. Contoh, kalau tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, salah satunya menjaga wudhu kita, berarti menjaga kebersihan. Jaga wudhu kita. Pak Wali Kota juga mengajarkan jaga wudhu. Anak-anak Bapak sudah jaga wudhu belum? Kalau sudah jaga wudhu, maka kita pasti akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Coba Bapak ingin cek, apa hadis yang berkaitan dengan kebersihan? Salah satunya yang pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru, pasti at-tahurul satrul iman, atau an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan bagian daripada iman. Anak-anak Bapak pasti hafal semua itu. Maka anak-anak Bapak, mari kita bersama-sama, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut anak-anak Bapak. Nah, yang berikutnya Allah pun terangkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram.
dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Berarti anak-anak Bapak, kalau kita mengingat Allah, hati kita tenang, hati kita tentram. Tapi kalau kita jauh dengan Allah, setiap hari mungkin kita selalu marah, maka hati kita tidak akan pernah tentram. Maka oleh sebab itu anak-anak Bapak, bahwa jaga diri kita dengan perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setiap saat, setiap langkah kita selalu Allah lindungi kita. Karena kenapa? Karena kita selalu zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut anak-anak Bapak. Nah, ini ada macam-macam zikir. Bapak tadi sudah sampaikan bahwa salah satu zikir itu ada zikir memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim, 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 itu tandanya kita minta ampun kepada Allah. Berarti kita tidak boleh sombong bahwa kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak Bapak yang mungkin orang tuanya punya mobil, orang tuanya punya rumah, orang tuanya punya ternak. Tapi ingat, semua harta yang dimiliki orang tua, semua yang dimiliki harta itu milik kita saat ini, sesungguhnya itu adalah milik Allah. Bukan milik kita, hanya saat ini saja milik kita. Maka kita tidak boleh sombong. Maka kita selalu mengucapkan astaghfirullahalazim. Ketika kita mungkin ada mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang tepat, maka anak-anak Bapak cepat-cepat ucapkan astaghfirullahalazim. Ini banyak yang sombong. Punya mobil 2, punya rumah 2, punya hewan ternak banyak. Tiba-tiba besok dipanggil Allah meninggal dunia. Mau tidak anak-anak Bapak kalau orang tuanya meninggal dunia? Kan tidak mau kan? Nah, kalau anak Bapak tidak mau orang tuanya meninggal dunia, maka perbanyak doa untuk kedua orang tua. Zikir, ingatkan orang tua bahwa orang tua itu tetap selalu menjadi pemimpin kita, bahwa orang tua itu tetap menjadi panutan kita, maka orang tua selalu kita doakan. Maka anak-anak Bapak, untuk saat ini banyak orang yang tidak mau lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara corona. Kalaupun kita tidak dibolehkan ataupun mungkin saat ini dibatasi ke masjid, bukan berarti dilarang ke masjid. Tapi kita diingatkan biar kita tetap ibadah di rumah. Ke masjid tidak, di rumah tidak. Di masjid tidak sholat, di rumah pun tidak sholat. Kapan kita ibadah kepada Allah? Berarti, kalaupun kita tidak diinginkan, kita tidak diizinkan untuk sholat di masjid, maka di rumah tetap kita laksanakan sholat dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya anak-anak Bapak, ada zikir untuk mengesahkan Allah. Esa, Allah itu cuma satu. Tidak boleh kita duakan. Tidak boleh kita percaya dengan yang lain. Kalau kita percaya kepada yang lain, apa namanya? Syirik. Orangnya musyrik. Berarti kalau anak-anak Bapak masih percaya dengan dukun, percaya dengan benda-benda, berarti anak-anak Bapak tidak yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang berikutnya, kita harus zikir untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ucapkan Allahu Akbar. Berarti kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, kita hanya mengakui bahwa satu-satunya di dunia ini yang memiliki segalanya adalah Allah. Maka Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Tidak boleh kita angku. Walaupun semua kita miliki, walaupun mungkin kita ada di hadapan kita, semua apa yang kita mau pasti ada,
maka sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi macam zikir mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini anak-anak Bapak tetap di rumah, tapi kita bersama-sama belajar, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita selalu belajar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu terhindarkan dari segala macam berbagai macam penyakit. Ini kalimat-kalimat yang tadi Bapak sebutkan, ada astagfirullahalazim, ada la ilaha illallah, ada Allahu Akbar, ada subhanallah. Berarti anak-anak Bapak boleh ucapkan astagfirullahalazim, boleh ucapkan la ilaha illallah, boleh ucapkan Allahu Akbar, subhanallah, dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, kalau anak-anak Bapak nanti ketika dalam keadaan kurang baik badannya, maka minta ampunlah kepada Allah. Mohon maaf anak-anak Bapak, kemarin Bapak melihat ada anak-anak yang masih tetap jalan-jalan ke pasar tanpa menutup mulutnya, tanpa menutup hidungnya. Hal seperti ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena anak-anak saat ini dianjurkan oleh pemerintah, dianjurkan oleh orang tua tetap tinggal di rumah, belajar bersama-sama. Apa yang harus dibaca? Apa saja yang baik-baik boleh dibaca. Sekali-kali mungkin bisa bantu orang tua cuci pakaian, sekali-kali bisa bantu orang tua ngepel. Artinya apapun yang kita lakukan di rumah, semuanya tujuannya adalah untuk menghindari penyakit yang saat ini masih melanda kita. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ada beberapa lafaz zikir setelah sholat. Apakah boleh kita melaksanakan zikir, membaca zikir itu yang pendek? Boleh. Kalau anak Bapak tidak bisa membaca zikir yang panjang, yang pendek boleh. Tapi jangan sampai ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung cus pergi. Tidak boleh. Ataupun langsung berdoa. Tidak bagus. Kalau kita sholat, selesai sholat, langsung pergi, itu tambah tidak bagus. Kalau kita selesai sholat langsung berdoa, kurang bagus. Yang bagusnya bagaimana? Yang bagusnya selesai sholat, salam, ucapkan dulu astagfirullahalazim. Zikir dulu dengan Allah, walaupun pendek. Baru setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? Sekurang-kurangnya 3 kali. Bisa anak Bapak? Insya Allah bisa. Masa anak Bapak yang pintar, yang cantik, yang soleh dan soleha tidak bisa mengucapkan kalimat astagfirullahalazim? Kalau tidak bisa, berarti nanti minta dibimbing oleh orang tuanya. Mudah-mudahan orang tuanya bisa membimbing anak-anaknya dengan ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang pendek, sehingga anak-anaknya nanti bisa menjadi generasi penerus orang tuanya. Nah, yang agak panjang ada, ini Bapak sudah lihat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Boleh, tapi anak-anak Bapak, sesungguhnya apapun yang anak-anak Bapak baca itu tidak terlepas hanya tujuannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tujuannya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berarti itu bukan zikrullah, bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sebelum Bapak iklan, Bapak akan ulang kembali. Masih hafal lagunya tadi? Masih hafal? Masih? Baik, kalau masih hafal, coba kita sama-sama. Kita sama-sama akan ingat kembali bahwa ada lagu tadi yang, mohon maaf, anak-anak Bapak mungkin
tadi sudah kita baca bersama, kita nyanyi bersama, dan nanti anak-anak Bapak harus hafal. Wajib hafal biar nanti anak-anak Bapak santai rileks di rumah. Ayo kita nyanyi bersama-sama kembali. Nadanya kita masih hafal? Nadanya punya Opik. Ayo. Jagalah sholatmu, jagalah wudumu, jagalah jarakmu, jangan keluar rumah. Tetaplah berdoa, mohon ampunannya. Insya Allah kita selalu dilindunginya. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Penyakit corona pasti dijauhkannya. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Penyakit corona pasti dijauhkannya. Baik anak-anak Bapak, kita iklan sejenak. Terima kasih. Materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kalau tadi zikir dan doa, sekarang kita lanjutkan pengertian doa. Anak-anak Bapak, doa artinya permohonan. Tapi ingat, permohonan kepada siapa? Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bermohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini ada istilahnya COVID-19. Bahasa Inggrisnya mungkin COVID-19. Bapak tidak tahu apa artinya COVID-19 itu. Yang Bapak tahu COVID nine-tine. Nine-tine. Apa itu anak-anak nine-tine? Ya nenek tua. Nah berarti anak-anak Bapak, COVID-19 saat ini bisa dihilangkan hanya Allah yang bisa cabutnya. Kalau Allah tidak mau cabutnya, menurut keyakinan orang Islam, maka tidak akan pernah hilang. Maka selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau kita sudah bermohon kepada Allah, belum saat ini dikabulkan Allah, maka insya Allah besok, lusa, atau minggu depannya, atau bulan depannya, insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah permohonan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita harus bermohon? Setiap hari, setiap saat, setiap salat sekurang-kurangnya 5 waktu. Ingat, Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Sekurang-kurangnya 5 kali kita harus bermohon kepada Allah. Tapi ini tidak. Isya kita kerjakan. Subuh bolong. Maghrib kerjakan. Zuhur bolong, asar kerjakan 2 yang bolong, berarti cuma 3 kali. Masih untung 3 kali. Kalau cuma 1 kali, 1 hari 1 malam. Nah anak-anak Bapak, berarti orang yang tidak mau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang sombong. Maka anak-anak Bapak kelas 3 SD yang ada di Kota Bengkulu saat ini, rajin-rajinlah bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doa yang paling dianjurkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya doa untuk orang tua. Ini perintah berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bagaimana orang melampaui batas? Orang yang tidak pernah mau berdoa, yang seakan-akan dia sudah cukup, dia tidak butuh Allah. Tapi kalau kita sebagai orang beriman, mau harta kita ada, mau harta kita tidak ada, tetap bermohon kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah. Jangan kapan kita kira-kira tidak ada berdoa kepada Allah, kapan tidak ada kita tidak berdoa kepada Allah. Kapan kita punya rezeki, alhamdulillah. Kapan tidak punya rezeki,
Kita tidak pernah mengatakan alhamdulillah. Mau sakit, mau sehat, yang penting kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, Bapak yakin anak-anak Bapak pun saat ini sudah menyaksikan bersama-sama bahwa tugas kita saat ini selalu zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak akan coba sampaikan ada contoh doa kepada orang tua. Lihat, Bapak yakin anak Bapak sudah hafal ini. Kalau tidak hafal, berarti selesai kegiatan ini, selesai acara yang Bapak sampaikan ini, pelajaran yang Bapak sampaikan ini, maka anak-anak Bapak harus hafal. Apa bunyi doanya? Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo anak Bapak, kita ulangi bersama-sama. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak yakin anak-anak Bapak hafal? Siapa yang rajin mendoakan kedua orang tuanya, maka insya Allah orang tuanya akan dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau sayang dengan orang tua, maka selalu doakan orang tua. Ingat, Bapak tadi sudah sampaikan, mau orang tuanya meninggal? Tidak mau, Bapak. Kenapa? Karena orang tua itu adalah yang membimbing kita. Kalau orang tuanya tidak mau cepat-cepat meninggal, maka doakan orang tua. Selesai sholat, doa. Masa tidak hafal? Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak Bapak wajib hukumnya hafal. Kalau tidak hafal, nyanyi hafal. Lagu korengan hafal kan? Apa lagu korengan? Korea. Masa lagu Korea hafal? Doa orang Islam tidak hafal. Terbalik itu. Yang paling diutamakan adalah kita mendoakan kedua orang tua. Giliran lagu hafal. Nah, lagu Bapak tadi jangan tidak hafal. Harus hafal ya. Lagu Bapak harus hafal itu. Nah, setelah hafal, baru nanti kita sama-sama untuk yang kedepannya. Yang berikutnya, ada lagi doa yang kita harus hafalkan. Nah, ini pasti lebih hafal anak-anak Bapak. Ini sepotong. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ini adalah doa ketika kita mau belajar. Setiap kita mau belajar di sekolah, mau belajar di rumah, mau baca Al-Quran, mau berdiri macam Bapak ini, maka baca doa. Pangkalnya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak Bapak yakin Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah anak-anak Bapak semuanya pasti sudah mengajarkan doa sebelum kita belajar. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita pada hari ini, ilmu pengetahuan anak-anak Bapak semakin bertambah dan akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Bapak akan sampaikan ada manfaat daripada zikir dan doa. Manfaatnya anak-anak Bapak, pertama dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Kalau kita selalu berzikir dan berdoa kepada Allah, maka insya Allah anak-anak Bapak akan terlindungi dari gangguan setan. Dan kedua dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan. Dan yang terakhir menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Anak Bapak, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Bapak hanya berikan 1 menit untuk menyelesaikan soal, ada 5 buah soal. Lihat baik-baik di layar kacanya dan jawab di kertas anak-anak Bapak masing-masing. Ada 5 soal. Ada 5 soal.
Ini soal yang pertama. Sudah anak Bapak? Baik. Kita lanjut yang kedua. Sudah anak Bapak? Kita lanjut yang berikutnya. Sudah? Kita lanjut lagi yang berikutnya. Kita lanjut lagi. Ada 5 soal. Jawabannya berikan dengan Bapak Ibu guru agamanya masing-masing di sekolah. Terima kasih anak-anak Bapak. Kita berjumpa kembali pada episode berikutnya khusus untuk kelas 4 SD pada Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini, bagi anak-anak Bapak yang mau bertanya langsung, maka Bapak persilakan. Silakan bagi anak-anak Bapak yang ada di Kota Bengkulu untuk bisa langsung telepon ke tempat nomor yang sudah tertera di televisi anak-anak Bapak 0736346771 0736346771. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Halo? SD berapa? SD berapa? Iya, mau tanya apa? Ya. Apa mau ditanya? Ya. Bagaimana tuntunan atau cara kita berpikir yang baik sesudah Salat. Oke. Baik. Jabah SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jabat, terima kasih sudah 103. Bapak jawab, cara berzikir yang baik menurut tuntunan agama Islam. Pertama, kita mengucapkan kalimat Astaghfirullahalazim sekurang-kurangnya 3 kali. Selesai kita mengucapkan kalimat Astaghfirullahalazim, kalau Jabat nanti bisa hafal, teruskan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Jabat tidak hafal, cukup Astaghfirullahalazim 3 kali, baru baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, langsung berdoa. Ya Jabat? Baik Jabat, terima kasih. Halo, silakan kalau masih ada. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ayo. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Halo, apa pertanyaannya? Apa bedanya syirik dan musyrik?
Baik, terima kasih anak Bapak Ikhwan SD 41. Syirik dan musyrik. Kalau syirik itu adalah perbuatannya dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau musyrik orangnya, orang yang melakukan penyembahan itu. Berarti Iwan tidak boleh kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Iwan, mudah-mudahan Iwan bisa paham. Bapak ulangi, syirik itu adalah perbuatannya, musyrik itu adalah orang yang melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Excel. Halo, Excel. Bapak, Iya, Excel. nama saya Excel Data kelas KB SDN 1 Kota Bengkulu. Iya. Alamat di Bumi RW 8. Ya. Bapak, saya mau bertanya, apa perbedaan zikir dan doa? Ya. Baik. Excel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir dan doa. Tadi Bapak terangkan, kalau zikir itu kita bisa mengucapkan, mengingat Allah dengan kalimat-kalimat yang baik. Apapun bentuk kalimat yang baik bisa kita ucapkan. Itu namanya zikir. Bisa kalimat subhanallah, bisa kalimat Allahu Akbar. Yang tidak boleh itu kalimat-kalimat berkata kotor, kalimat-kalimat yang kira-kira tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam, itu tidak boleh. Sementara berdoa adalah bermohon kepada Allah agar kita mungkin terhindar dari godaan setan. Kalau Excel misalnya bermohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah aku di dalam belajar, mudahkanlah dalam mengingat pelajaran, ampuni dosa ibu dan ayah. Jadi beda zikir dan doa. Kalau zikir hanya mengingat Allah, ucapan kalimat-kalimat yang baik. Kalau doa itu langsung bermohon kepada Allah, apalagi saat ini kita masih dalam keadaan darurat ataupun penyakit corona. Ya Excel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak Bapak, mungkin ini yang Bapak dapat sampaikan. Lain waktu kita bertemu, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.